Ada orang yang jarang bercerita tentang apa yang mereka rasakan. Ketika ditanya apakah semuanya baik-baik saja, mereka hampir selalu menjawab iya. Bukan karena hidup mereka tanpa masalah, tetapi karena mereka sudah terbiasa menyimpannya sendiri. Mereka hadir untuk banyak orang, mendengarkan keluh kesah, memberi ruang, memberi waktu. Namun ketika giliran mereka yang ingin berbagi, kata-kata terasa tertahan, seolah tidak ada tempat yang benar-benar aman untuk membuka isi hati. Kebiasaan menyimpan perasaan sering terbentuk perlahan. Pada sebagian orang, ini berawal dari niat baik. Mereka tidak ingin merepotkan siapapun. Mereka percaya bahwa setiap orang sudah cukup sibuk dengan urusannya masing-masing. Masalah dianggap sebagai tanggung jawab pribadi yang harus diselesaikan sendiri. Maka setiap rasa lelah, sedih, atau bingung dipendam dengan rapi, disimpan di tempat yang tidak terlihat orang lain. Ada juga yang menyimpan perasaan karena mereka tidak tahu bagaimana cara memulainya. Apa yang mereka rasakan terlalu rumit untuk dijelaskan. Emosi tidak datang dalam bentuk kalimat yang rapi, melainkan bercampur aduk. Ketika mencoba berbicara, mereka takut kata-kata yang keluar justru terdengar berlebihan atau tidak tepat. Akhirnya, diam terasa lebih aman daripada salah mengungkapkan. Pada kelompok lain, kebiasaan ini terbentuk dari pengalaman masa lalu. Mereka pernah mencoba bercerita, membuka diri, dan berharap dimengerti. Namun yang mereka terima justru respons yang mengecewakan. Ada yang tidak didengarkan dengan sungguh-sungguh, ada yang dibandingkan, ada yang diremehkan. Dari pengalaman itu, mereka belajar satu hal penting. Diam terasa lebih aman daripada berharap. Seiring waktu, menyimpan segalanya sendiri mulai terasa seperti bagian dari identitas. Mereka dikenal sebagai sosok yang kuat, mandiri, dan jarang mengeluh. Banyak orang mengandalkan mereka, namun sedikit yang menyadari bahwa di balik ketenangan itu, ada beban yang terus bertambah. Setiap emosi yang tidak tersalurkan, tidak menghilang begitu saja. Ia hanya bergeser, menumpuk, dan menunggu waktu untuk terasa. Menyimpan perasaan memang bisa membuat seseorang terlihat tegar. Dalam situasi tertentu, kemampuan ini membantu bertahan. Namun dalam jangka panjang, kebiasaan menahan diri sering menguras energi secara perlahan. Tubuh tetap bergerak, rutinitas tetap berjalan, tetapi di dalam ada kelelahan yang sulit dijelaskan. Bukan lelah fisik, melainkan lelah karena terlalu lama menahan. Banyak orang yang terbiasa menyimpan perasaan juga terbiasa mengabaikan sinyal dari dirinya sendiri. Ketika hati terasa berat, mereka menyibukkan diri. Ketika pikiran penuh, mereka tetap melanjutkan hari. Mereka jarang berhenti untuk bertanya apa yang sebenarnya sedang mereka rasakan. Perhatian lebih sering diberikan keluar daripada ke dalam. Dalam psikologi, kebutuhan untuk didengarkan adalah bagian penting dari kesehatan mental. Berbagi bukan tentang mengeluh atau mencari simpati. Berbagi adalah cara manusia memproses pengalaman. Dengan bercerita, emosi yang semula terasa kacau perlahan menjadi lebih jelas. Pikiran yang berputar mendapatkan struktur, beban yang dipikul sendirian menjadi sedikit lebih ringan ketika dibagi. Namun bagi orang yang terbiasa menyimpan segalanya, membuka diri bukan hal yang mudah. Ada ketakutan akan penolakan, ada kekhawatiran dianggap lemah, ada kebiasaan lama yang berkata bahwa menahan lebih baik daripada mengganggu. Semua itu wajar. Kebiasaan ini tidak muncul tanpa alasan. Ia terbentuk dari pengalaman, dari lingkungan, dari cara seseorang belajar bertahan. Yang sering terlupakan adalah bahwa kekuatan tidak selalu berarti menahan. Kekuatan juga bisa berarti mengenali kapan diri sendiri membutuhkan ruang, membutuhkan tempat untuk berbicara, membutuhkan seseorang yang mau mendengar tanpa menghakimi. Manusia tidak diciptakan untuk memikul segalanya sendirian. Banyak orang yang mulai menyadari kelelahan ini ketika tubuh memberi sinyal. Mudah lelah, sulit tidur, atau kehilangan semangat tanpa sebab yang jelas. Ada juga yang merasa hampa meski hidup terlihat baik-baik saja. Semua itu bisa menjadi tanda bahwa terlalu banyak yang disimpan terlalu lama. Belajar berbagi tidak harus dimulai dengan cerita besar. Bisa dimulai dari satu kalimat sederhana. Mengakui bahwa hari ini terasa berat. Mengatakan bahwa ada hal yang mengganggu pikiran. Berbagi tidak selalu harus dengan banyak orang. Cukup satu orang yang terasa aman
sudah sangat berarti. Jika kamu terbiasa menyimpan segalanya sendiri, tidak ada yang salah dengan dirimu. Itu adalah cara bertahan yang pernah kamu pelajari. Namun kamu juga berhak belajar cara lain yang lebih lembut. Cara yang tidak membuatmu harus selalu kuat sendirian. Mungkin sudah waktunya berhenti sejenak dan bertanya dengan jujur pada diri sendiri. Apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Atau hanya terbiasa menahan? Jawaban dari pertanyaan itu tidak perlu langsung ditemukan. Cukup dengarkan dirimu dengan lebih pelan. Karena di balik kebiasaan diam, seringkali ada hati yang hanya ingin didengarkan.